Ya dong kesana ya Fandi ya. Kamu tunggu di sana ya. Cepetan ya Om kesini. Ya Om. Ya. Ada apa Rido? Jadi sesuatu sama Bapak. Ya sudah, kita ke tempat Pak Ruslan sekarang. Kamu tahu di mana dia? Ya tahu Pak. Ayo kita ke sana. Makasih ya Pak. Ini perhiasan saya kan? Perhiasan yang kamu bilang dirampok itu. Itu Pak, Kamu ikut saya sekarang. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya? Semakin hari kelakuan Devano semakin menjadi-jadi. Sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan? Aku nggak tahu harus gimana caranya bayar utang, Pak. Aku nyesel, Pak. Kenapa kamu nggak cerita sama Papa? Papanya kan orang tua kamu. Ya maaf, Pak. Aku malu, Pak. Aku ngerasa aku tuh gagal, Pak. Pas lihat berlian itu aku jadi gelap mata, makanya Pak, tolong, Pak, tolong Kamu pergi dari sini Pak, sekarang. Pak, tolong kasih kesempatan, Pak. Aku bakal ngelakuin apa aja buat Papa. Yang penting Papa maafin aku, Pak. Pak, tolong, Pak. Pak, tolong, Pak. Pak, tolong maafin aku, Pak. Masalahnya bukan uang, Vano. Tapi kamu sudah mengkhianati kepercayaan yang Bapak kasih buat kamu. Sekali kepercayaan itu kamu hianati, maka tidak akan pernah lagi kamu dapatkan. Pak, tolong kasih kesempatan sekali aja, Pak, buat aku. Pak, aku janji nggak akan pernah ulangi lagi, Pak. Tolong, Pak. Pak, tolong. Enggak, Pak, tolong. Bapak tidak Pak. mau melihat muka kamu lagi di sini. Pak, tolong, Pak. Sebaiknya kamu pergi. Pak, Pak. Ini semua gara-gara Bapak. Loh, Mas Fano udah pulang dari kantor polisi. Ini kok mau pergi lagi? Apa mungkin polisinya udah nangkep perampoknya? Aku ikutin aja deh. Pak! Bapak itu udah ngacurin kehidupan aku, Pak. Bapak udah bikin aku kehilangan kepercayaan sama mertua aku, Pak. Apa kamu? Selalu nyalain orang lain. Dasar anak durhaka. Semua ini kelakuan kamu, ulah kamu semuanya. Ya iyalah saya nyalain Bapak. Sejak Bapak sama Ibu muncul, hidup saya jadi sial, nggak, Pak? Kehadiran Bapak sama Ibu itu bikin hidup saya sial. Kenapa Vano marah-marah? Kurang ajar! Nggak tahu diri! Selama ini kamu tidak mengakui kami sebagai orang tua. Kamu menghina kami. Ibu masih sabar. Kalau udah Bu, gak usah kecampur. Diam kamu! Kamu marah karena ibu memberi nama untuk anak kamu. Ibu diam saja. Sekarang apa? Hah? Kamu menghina kami lagi? Iya! Kamu mengharapkan kami dekat dengan kamu. Ayo! Kamu tunjukkan apa lagi ke ibu? Nggak bisa, Pak. Sampai-sampai dia menganggap kita haram, Pak. Ibu nggak bisa diam. Pertama kamu tidak mau mengakui orang tua kamu. Bahkan kamu mengatakan kami haram. Sekarang saya mengharamkan kamu menginjak rumah ini. Pergi! Pergi kamu dari sini. Ngajar. Apa? Jadi selama ini Bu Aminah sama Pak Ruslan itu orang tuanya Mas Fano. Jadi Mas Fano itu bukan anak yatim piatu. Berarti selama ini Mas Fano udah bohongin aku. Aku tahu maksudnya Bapak, maksudnya Ibu, aku tahu. Hah? Bapak sama Ibu
Nyusulin aku ke Surabaya buat apa? Karena aku tahu kan, karena aku ini nikah sama anak orang kaya. Makanya ibu ngedeketin aku lagi, ya kan, Bu? Ibu ngincer harta mertua aku, ya kan? Nggak sudi, Vano. Nggak sudi. Ibu tidak mengharapkan apapun dari kamu. Percuma kita ngomong sama orang begini. Nggak pernah dia mau tahu. Udahlah, Pak, nggak usah ngelak, Pak. Pak, ibu datang ke rumah mertuaku buat apa coba? Hah? Udah aku usir, datang lagi, aku usir, datang lagi. Kalau semuanya bukan karena harta mertuaku. Kamu merendahkan orang tua kamu. Ibu yang melahirkan kamu. Bu, Pak, kalau bapak sama ibu ngerasa orang tuaku, pasti akan ngebiarin anak hidup sukses. Hidup makmur. Tapi apa sekarang, hah? Bapak sama ibu bikin hidup aku susah, sengsara. Makanya aku harapin bapak sama ibu deket-deket sama aku, Bu. Ngerti? Mas! Kamu tuh benar-benar menjijikkan ya. Ternyata kamu tuh nggak lebih dari orang. Seru nih. Diva sudah tahu siapa Vano sebenarnya. Biarlah satu orang. Mereka ini orang tua kamu, Mas. Orang tua kamu yang masih hidup. Tapi apa? Kamu ngaku sama aku yatim piatu. Ibu Aminah ini ibu kandung kamu yang kamu buang ke jalanan, Mas. Dari hari pertama dia tinggal di rumah aku, kamu udah selalu pengen ngusir dia. Kamu selalu ngehina Bu Aminah. Dan bahkan kamu menuduh ibu sebagai pencuri. Aku malu, Mas, punya suami kayak kamu. Pak, mantau bengkel promosi baru 10 kali servis, free cuci mobil. Ya, Pak, ini mantau bengkel, ini sebelah sana, ya. 10 kali servis, gratis cuci mobil. Ih, Mas, kamu tuh saya cari kemana aja sih? Kamu tahu nggak di sana itu lagi heboh banget. Kamu sih nggak tahu apa-apaan, makanya lihat. Ada apaan sih? Ih, kamu harus lihat sendiri, Mas. Aduh, aku lagi promo, pulang Nggak sana. nggak bisa. Usahain aja. Nggak. Mas, ini bener-bener kesempatan Mas buat kita, Mas. Kita bisa menguasai semuanya. Makanya kamu harus lihat sendiri. Ini heboh. Kalau saya bilang heboh, heboh. Apaan? Devano, Mas. Devano sekarang ada di bengkel. Dia lagi berantem sama bapak dan ibu lagi cekcok, Mas. Dan kamu tahu apa? Di sana ada Diva. Diva sekarang tahu siapa Devano. Diva tahu kalau Devano itu adalah anak bapak dan ibu. Serius kamu? Seru nih. Hanya. Berangkat. Ayo. Iya, emang aku ini laki-laki rendah, laki-laki memalukan. Tapi aku tetap suami kamu. Aku tetap bapak dari anak yang kamu lahirin. Itu fakta. Enggak, Mas. Aku nggak setuju punya suami kayak kamu. Tapi kamu tetap istri aku. Kurang ajar tuh, beraninya sama perempuan. Mas, bantuin. Pura-pura baik, Roman. Cepetan actingnya sih. Bapak. Bapak cari muka, Pak. Di depan juga. Pak. Mas jangan kulai sama bapak ya, Mas. Mas tega banget sama bapak sih. Hah? Anak pungut. Diem lo, Pak. Bacot lo. Lo tuh bawa sial buat keluarga gua. Jangan sekali lagi bicara dengan anak saya begitu. Anak pungut bawa sial. Kenapa, Pak? Halo, diem. Jangan bawa orang lain. Lo yang salah.
Alah, ini lagi pahlawan kesiangan. Jangan sok suci lo. Yang diturun bapak siapa? Yang ngerebut rumahnya bapak siapa yang ngambil? Yang bawa bapak ke rumah sakit jiwa siapa? Lu. Apa? Apa? Ayo. Apa? Sudah, Divano sudah. Apa sudah? Divano, setengahnya Alvan lebih baik daripada kamu. Dia tidak pernah mengakui sebagai anak yatim piatu. Tapi kamu menganggap ibu bapak sudah... Padahal ibu bapak masih hidup. Bodoh amat. Mau mati mau hidup, sama aja buat aku. Dasar kamu anak kurang ngajar. Otaknya sudah rusak. Kamu lihat. Istri kamu menangis gara-gara kamu. Kamu gak kasihan sama istri kamu. Dia sangat menyesal menjadi istri kamu. Dok, antar Diva pulang. Ayo Mbak Diva, saya antar pulang. Pulang dulu ya, Bu. Hati-hati, anak. Maaf ya Mbak. Mbak harus menerima kenyataan kalau Mas Devano seperti itu. Enggak, Dok. Justru aku yang minta maaf. Mas Vano udah bikin Ibu Aminah, Pak Ruslan, juga kamu menderita. Oh ya, Dok. Aku baru sadar. Kita jarang banget ya ngobrol kayak gini. Nggak tahu kenapa, aku ngerasa nyaman ngobrol sama kamu, Dok. Seperti ngobrol sama saudara kandung sendiri. Sebaiknya kamu minggat dari sini. Tidak ada perlu lagi yang dibicarakan sama kamu. Pak, bapak nggak usah suruh juga saya bakal pergi. Bapak pikir aku suka lihat muka bapak sama ibu? Enggak, muak. Lo lihat. Gua udah bikin ibu sakit hati. Gua ini udah jahat sama bapak. Gua bapak. Lo lihat hidup gua. Rubah gua raib. Gua jadi gelandangan. Lo mau kayak gua? Hah? Lo ingat? Mereka yang melahirkan lo. Darah, daging, lo. Lo ingat? Sadar lo. Sama lo. Berapa pikir? Dah. Udah. Alvan, sudah Alvan. Awas lu. Awas. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Apa-apa, Bu? Makasih ya, Dok. Udah anterin aku pulang. Sama-sama Mbak. Iya, Mbak. Fit, apapun yang terjadi, kamu jangan pernah bukain pintu untuk Mas Vano ya. Emangnya kenapa ya, Mbak? Udah, kamu lakuin aja, nggak usah banyak tanya. Iya, Diva kamu kenapa sayang? Diva kamu kenapa sih? Segitunya sama Vano ada apa, nak? Vano, dia itu keterlaluan. Selama ini dia tuh bohongin kita, Mbak. Sepertinya Diva sudah tahu soal Vano pura-pura kerampokan saat ambil perhiasan tadi. Dia bohong dan nipu apa, nak? Ternyata Mas Vano itu bukan anak yatim piatu. Kasihan Mbak Diva dan Pak Chandra. Selama tahun-tahun Mas Vano bohongin mereka. Padahal Diva dan Kolya itu baik banget. Ibu udah, Bu, jangan nangis, Bu. Ibu nggak boleh ngomong macam-macam sama keluarganya Diva. Kalau ibu sedang ngomong macam-macam, itu sama aja ibu anak ibu sendiri. Maksud kamu? Kalau aku sampai kehilangan Diva, dan hidup aku miskin lagi, Bu. Aku bakal ibu. Aku mendingan bunuh diri, Bu. Dan kalau sampai itu terjadi, berarti ibu penyebabnya.
Afan, susul Vano ya. Ibu takut terjadi sesuatu sama Vano. Ibu nggak usah khawatir sama anak seperti dia. Dia tidak mungkin putus asa. Afan, ayo susul. Pakai motor Mato aja ya. Beres. Bu, ibu yang sabar.